Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqra rabbih wa tauhida. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man syara lana ila najihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa man ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dalam rangka memenuhi ujian akhir semester 4 dalam mata kuliah Naskah Tafsir Indonesia yang diampuh oleh guru kita bersama Dr. Mukhrid Siddiqi MAG, yang mana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu jaga beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tema, yaitu konsep poligami di dalam kitab tafsir Zilalil Quran karya Dr. Said Qutb. Jadi langsung saja memasuki ke pembahasan. Kita akan mengkaji lebih dalam Quran surat An-Nisa ayat 3 dalam kitab tafsir fi Zilalil Quran. Jadi latar belakang permasalahan ini dimulai, yaitu poligami merupakan ikatan perkawinan seorang suami mengawini lebih dari satu, tentunya dalam waktu yang sama, bukan saat ijab qabul, tapi dalam menjalani hidup berkeluarga. Ketika dia sudah berkeluarga dan dia menambah istri yang kedua, istri yang ketiga, kemudian sampai yang keempat. Jadi dari dahulu sampai sekarang, sampai detik ini, di dalam masyarakat kita, terlebih khusus kita batasi masalah di Indonesia ini, merupakan suatu hal yang sangat sulit dan menjadi perdebatan yang berkepanjangan di sebuah masyarakat di Indonesia maupun di dunia. Poligami adalah suatu hal yang harus disikapi secara bijak, tegas, dan sesuai dengan hukum-hukum syariat Islam, namun tetap berpijak pada landasan Al-Quran, yang terutama kita ambil di dalam kitab tafsir fi Zilalil Quran karya Dr. Said Qutb. Maka di dalam kitab tersebut nanti akan dijelaskan bagaimana pendapat dari Dr. Said Qutb, yaitu merupakan sebuah rukhsah dari Allah dan hukumnya boleh poligami. Poligami memang boleh dilakukan, namun dalam pelaksanaannya harus disertai dengan sikap penuh kehati-hatian, dan ada ketentuan secara khusus yang harus dijalani bagi seseorang yang ingin menjalani poligami. Maka ada beberapa rumusan masalah yang akan saya jelaskan di sini, yaitu yang pertama definisi daripada poligami itu tersendiri. Kemudian yang kedua, apa saja sih kosakata penting yang bisa kita ambil, kosakata yang bisa kita tadaburi, yang bisa kita lebih dalami. Kemudian yang terakhir, tentu saja tidak lengkap, tidak terasa sempurna kalau kita tidak membahas tafsir dari fi Zilalil Quran berkenaan tentang konsep poligami itu tersendiri. Maka tujuan penulisan pun ada 3 juga, karena rumusan masalah 3, tujuan penulisan akan menghasilkan kesimpulan 3, yaitu definisi, yang kemudian yang kedua tafsirnya, dan yang ketiga yaitu kosakata yang penting di dalam kitab Quran surat ayat 3 surat An-Nisa. Kemudian kita langsung memasuki pembahasan yang pertama, yaitu definisi dari poligami itu tersendiri. Jadi poligami itu, poli diambil dari bahasa Yunani yang artinya itu banyak, dan gami itu gamian yang berarti kawin. Jadi jika digabungkan akan berarti perkawinan yang banyak. Poligami juga bisa berarti perkawinan banyak yang tidak terbatas.
Dalam bahasa Arab, lughatul Arabiyah, istilah yang dipakai untuk poligami adalah ta'addud az-zaujat. Dari segi bahasa, poligami berarti pernikahan yang banyak atau pernikahan yang lebih dari seorang. Tapi tetap nanti ada ayat Quran yang akan menjelaskan batasan-batasan daripada poligami. Tetapi secara istilah kita ambil dari kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi sistem perkawinan adalah yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya, 2, 3, dan 4 dalam waktu yang bersamaan. Nah, sebelum kita memasuki tafsir itu sendiri, kita bacakan ayat daripada Quran surat An-Nisa ayat 3 yang berkenaan dengan poligami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Wa in khiftum alla tuqsitu, dan jika kamu merasa tidak akan mampu berlaku adil fil yatama, terhadap hak-hak daripada perempuan yatim bila kamu menikahinya, ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba', maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, masna yaitu 2, wa thulatha 3, wa ruba' dan 4. Fa in khiftum, ini perlu kita garis bawahi, kita catat di sini ada fa in khiftum alla ta'dilu. Jika kamu khawatir, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mampu adil, nikahilah fawahidah, satu saja. Karena auma malakat aimanukum, atau seorang hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu dzalika adna ta'ulu, kata Allah, itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Jadi di dalam tafsir fi Zilalil Quran, pembahasan rumusan masalah yang kedua, jadi ayat ini bersifat mutlak, tidak membatasi tempat-tempat keadilan, maka yang dituntut olehnya adalah keadilan dalam semua bentuknya, dengan segala pengertiannya. Dalam hal ini, baik yang khusus berkenaan dengan masalah mas kawin maupun yang berhubungan dengan urusan lain. Maka menurut Said Qutb, ini adalah rukhsah, kemurahan, atau rukhsah, keringanan untuk melakukan poligami, disertai dengan sikap kehati-hatian, seperti bila dikhawatirkan tidak berlaku adil dan dicukupkannya, maka kalau tidak berlaku adil atau tidak memenuhi syarat, kita tidak sanggup, maka cukup monogami, beristri seorang wanita saja. Dalam kondisi seperti itu, atau dengan budak belia, budak hamba sahaya tadi, seperti yang telah di dalam firman Allah telah disebutkan, Said Qutb juga menekankan rukhsah ini yang disertai sikap kehati-hatian perlu dijelaskan lebih dalam lagi berkenaan dengan hikmah dan maslahatnya. Kemudian Imam Abu Dawud meriwayatkan dengan isnadnya bahwa Umairah al-Asadi berkata, aslamtu wa indi samani niswah, fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ikhtar minhunna arba'ah. Jadi saya masuk Islam, sedang saya mempunyai 8 orang istri. Lalu saya ceritakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata kepadaku, pilihlah, ikhtar 4 orang dari mereka. Jadi 8. Dia cerita kepada baginda Nabi, disuruh kurangkan karena sudah syariat Islam masna wa sulasa wa ruba', yaitu dikurangkan menjadi 4 orang saja cukup dan sisanya diceraikan. Jadi Said Qutb berpendapat bahwa masalah ini dibolehkannya poligami disertai dengan sikap hati-hati sebagaimana ditetapkan oleh Islam. Ada baiknya lebih jelas, dan pasti ada baiknya juga diketahui kondisi real. Bagaimana kejadian sekarang, yaitu banyak poligami tetapi hanya
yang melatar belakangi itu nafsu, tetapi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan itu dilanggar, sehingga syariat-syariat yang Allah tetapkan yang seharusnya itu ada hikmah dan maslahatnya, tetapi karena dia tidak mengetahui lebih dalam, tidak lebih mengkaji lebih dalam, tidak belajar lebih dalam, maka ini menjadi kekacauan dan perbincangan di masyarakat kita maupun masyarakat dunia. Kemudian berdasarkan hadis yang tadi yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, Said Qutb berpendapat bahwa poligami bukanlah syariat baru. Jadi poligami itu bukanlah syariat yang ketika kontemporer ini, yang kita baru lahir mungkin itu baru ada, bukan. Tetapi syariat poligami ini telah dahulu dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat, kemudian para tabi'in dari zaman Nabi. Kemudian Islam datang memberitahu kepada para lelaki bahwa ada batasan yang tidak boleh dilanggar oleh seorang muslim dalam berpoligami, yaitu sampai dengan 4 orang istri. Karena kalau kita tahu, kita baca-baca sejarah pada waktu itu seperti tadi, tidak usah jauh-jauh, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abi Daud, ada seorang sahabat datang, dia beristri 8 orang. Karena udah syariat Islam telah datang, maka dia harus menceraikan istri yang 4-nya, kemudian ditetapkan yang 4 saja. Kemudian di samping itu juga dia harus mampu berlaku adil. Tetapi jika dia tidak berlaku adil syarat ini, maka cukup dia monogami, menikahi seorang perempuan saja atau dengan budak perempuan. Maka ayat ini memberikan penjelasan tentang hikmah yang terkandung dalam seluruh bagian ayat poligami, yaitu untuk melindungi dari kezaliman dan menciptakan keadilan. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. Maka dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Jadi sebagaimana kita ingin sekali, tetapi kata Allah, walan tastati'u, kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil. Karena adil ini tidak hanya berlaku adil pertama dalam waktu dia bergiliran, nafkah batinnya, nafkah materialnya, bagaimana dia tidak boleh cenderung kepada seorang istri yang kedua saja, sedangkan istri pertama kecenderungan kecintaannya tidak sama seperti ke istri yang kedua. Begitu juga istri yang ketiga, istri yang keempat, ini juga perlu diperhatikan. Kemudian juga sehingga yang lain istri-istrinya terkatung-katung. Kemudian juga dia tidak bisa mengadakan perbaikan. Kemudian islah dirinya tidak ada, memelihara diri. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian jadi di dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ketiga tadi, perlakuan yang adil dituntut dalam Islam. Jadi tidak dibolehkan kalau dia tidak memenuhi syarat. Kemudian yang kedua, secara tegas Al-Quran mengatakan kepada manusia bahwa mereka tidak akan mampu berlaku adil dalam pasangan, karena manusia ini hakikatnya memiliki kecenderungan terhadap, kalau dia memiliki 2 atau 3 istrinya, atau misalkan dia memiliki barang dan sebagainya, pasti ada hatinya condong ke kanan atau condong ke kiri. Kemudian keadilan yang termasuk di dalam wilayah kehendaknya yaitu keadilan di dalam pergaulan. Jadi yang dimaksud adil di sini, ini kita catat, kita poin penting sekali apa yang dimaksud dengan adil tersebut. Jadi yang dimaksud dengan keadilan di dalam ayat tersebut adalah pergaulan, keadilan di dalam membagi giliran, yang pertama. Yang kedua, keadilan dalam memberi nafkah. Bagaimana dia tidak nafkah kepada istri yang pertama dengan total misalkan tinggi, kemudian kepada istri yang kedua dengan total yang sangat sedikit, ini tidak boleh. Kemudian juga di dalam keadilan dalam hak-hak suami istri harus sama. Kemudian bahkan Rasulullah SAW hingga mengenai tersenyumnya saja
itu juga termasuk keadilan. Dan juga ucapan yang baik, ucapan yang uswatun hasanah semua kepada istri-istrinya. Jadi ada beberapa kosakata penting yang sudah kita bahas nanti, dan ini masuk ke dalam rumusan masalah yang ketiga. Yang pertama yang perlu disoroti, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Itu kosakata yang pertama. Kosakata yang kedua, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Jadi fa in khiftum alla ta'dilu, jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka Allah sudah jelaskan fawahidah, cukup satu saja, atau dengan budak perempuan. Kemudian di kosakata yang kedua, wa in khiftum, jika kamu khawatir tidak berlaku beradil, alla tuqsitu fil yatama, boleh kamu menikahi perempuan-perempuan di luar sana, 2, 3 atau 4. Tetapi tetap perlu kita garis bawahi, tanda kurung, harus memenuhi syarat-syarat yang telah tadi disebutkan dan digamblangkan dengan panjang lebar. Jadi kesimpulan pada pembahasan kita kali ini tentang konsep poligami dalam penafsiran fi zilalil Quran, Quran surat An-Nisa ayat 3. Jadi yang pertama, secara bahasa maupun secara istilah. Secara bahasa diambil oleh bahasa Yunani maupun istilah, jadi definisinya itu menikahi lebih daripada seorang wanita, 2, 3, dan 4 paling batasnya. Kemudian menurut Said Qutb, ini merupakan suatu rukhsah di dalam kitab tafsir fi zilalil Quran untuk melakukan poligami disertai dengan sikap kehati-hatian. Kemudian yang ketiga, ada 2 kosakata penting, yaitu wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Yang ketiga, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Dan yang terakhir, mohon maaf, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Jadi ini, kalau tidak mampu fawahidah. Jadi boleh, jadi ini ayatnya saling membahas, saling jawab, tanya jawab. Jadi wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, dibolehkan kita untuk berpoligami 2, 3, 4. Tetapi ingat, ala ta'dilu fawahidah, jika kamu khawatir tidak berlaku adil, maka fawahidah, maka cukupkan 1 saja. Dan juga jangan sampai kita para akhwat, para perempuan dimanapun berada mencela ataupun tidak terima dengan syariat hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, syariat di agama Islam yang sempurna ini, melainkan di dalamnya ada hikmah dan maslahat bagi umat kaum muslimin di seluruh penjuru dunia ini. Maka mudah-mudahan apa yang dijelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kefahaman kepada saya dan semuanya. Kemudian juga yang terakhir, mohon maaf apabila ada salah kata, kekurangan dalam penyampaian, salah dalam berbelit-belit dalam menyampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.